Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, ketemu lagi kita di channelnya Orang Pertanian. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai rotasi panen. Jadi pada umumnya panen kelapa sawit adalah merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan produksi yang ada pada potensi kelapa sawit yang nantinya bisa dimanfaatkan bagi petani sawit. Jadi di sini rotasi panen pada umumnya ada yang menggunakan perusahaan itu 6/7, artinya 6 hari panen dari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga minggunya itulah waktu istirahat. Hari ketujuhnya, hari ke-8 lagi masuk untuk posisi awal kembali pada hari pertama yang sebelumnya. Itu harus dibilang posisi rotasi panen 6/7. Kemudian kenapa perusahaan sawit biasanya umumnya menggunakan rotasi 6/7, dan ada juga yang menggunakan rotasi 7/8, bahkan ada yang lebih dari itu, hampir mendekati 9/10 hari. Karena menggunakan rotasi 6/7 perusahaan, karena di situ dituntut kualitas produksi kalau kualitas buah. Jadi yang diharapkan itu adalah buah yang brondol. Yang brondol minimal di bawah piringan adalah 5 brondol yang standar untuk panen perusahaan. Jadi itulah dasarnya kenapa perusahaan menggunakan sistem panen 6/7. Nah, kalau untuk petani itu ada yang menggunakan 10 hari dan ada yang menggunakan 15 hari sekali. Kalau 10 hari berarti dalam 1 bulan bisa manen itu 3 kali panen. Tapi kalau 15 hari sekali, dalam 1 bulan 2 kali panen. Nah, yang umum digunakan oleh petani ini adalah untuk rotasi 15 hari ataupun sebulan 2 kali panen yang biasanya umum petani gunakan. Kita ketahui supaya dulu ngerti apa dasarnya. Nah, kenapa petani biasanya menggunakan rotasi 15 hari sekali? Nah, kita kembali dulu ke dasarnya. Karena kelas untuk 1 hektar itu produksi kita katakan adalah 30 ton per hektar. Berarti kalau kita bagikan 12 bulan, berarti per bulannya adalah 30 ton dibagi 12 bulan, 2,5 ton per bulan. Seperti itu. Kemudian kalau kita pakai rotasi 10 hari, kalau kita pakai rotasi 10 hari, maka dia tadi 2,5 ton per bulan dalam 1 hektar dibagi 3 kali dalam sebulan panen. Berarti per sekali panen kalau 10 hari petani bisa menghasilkan dalam 1 hektar itu 800 kilo. 800 kilo. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan petani menggunakan rotasi 10 hari, kok rasanya sedikit ya hasil yang ku dapat. Saya punya ladang 1 hektar kok cuma dapatnya 800 kilo. Berarti di situ kalau dikatakan petani terlampau repot. Untuk kelas petani terlampau repot. Kemudian bolak-balik sering menyuruh orang panen, tapi hasilnya juga kurang memadai, dan juga buah yang akan hendak dipanen jumlahnya sedikit yang layak panen. Kalau kelas petani brondol 1, brondol 2 sudah bisa layak panen, karena intinya adalah yang lepas dari buahnya. Nah, kita ambil lagi rotasi 15 hari. Nah, yang ini sering digunakan oleh petani. Berapa sih hasilnya dalam 15 hari atau sebulan 2 kali panen? Itu hasilnya tadi 2,5 ton per bulan dibagi 2. Maka petani akan menghasilkan dalam 1 hektar itu sekali panennya itu tadi sekitar 1,25 ton atau 1.250 kilo. Nah, ini masih cukup lumayan. Seperti inilah, dan buah yang diharapkan yang hendak dipanen yang layak matang pun sudah cukup. Nah, seperti itulah
sahabat petani, biasanya kalau petani menggunakan rotasi 15 hari ataupun sebulan 2 kali panen bisa mencapai dalam 1 hektar itu, kelas 1 hektar 1250 kilo atau 1,25 ton sudah mumpun lah kelas kalau untuk 1 hektar bagi petani yang melaksanakan sistem panen sebulan 2 kali. Boleh-boleh saja. Nah, kita kembali lagi kepada perusahaan yang menggunakan nomor 7. Kalau menggunakan nomor 7 berarti 1 bulan umumnya perusahaan bisa memanen sampai, kalau rotasinya 4 kali 1 bulan berarti 4 kali. Berarti 1 minggu sekali panen. Berarti kita bagi 4 lah, kalau 1 hektarnya itu per 1 minggunya itu dia bisa mendapatkan 0,6 ton per hektar per sekali panen 1 minggu, 1 putaran. Berarti kalau punya lahan 100 hektar saja, minimal perusahaan memanen 1 hari, dia bisa mendapat 0,6 kali 100 hektar kan sudah 60 ton. Nah, itu minimal itu 100 hektar. Kalau 150 hektar yang biasanya umum digunakan bisa mencapai 90 ton per 1 rotasi panen dalam 1 minggu. Artinya tetap 25 hari 1 bulan. Artinya dalam contoh 1 putaran 1 kafel itu 1 bulan 4 kali masuk. Nah, seperti itulah gambarannya sahabat petani. Kalau perusahaan wajar kalau per hari dia bisa mencapai di atas produksi dengan panen, kalau 100 hektar, kalau 100 hektar dia bisa mencapai 60, bahkan sampai lebih dari luasan lebih bisa mencapai hampir 100 ton. Gambaran seperti itulah supaya kita pahamin. Intinya bagi petani, kelas petani, kalau mempunyai kelas areal lebih kecil daripada di bawah 10 hektar, bisa menggunakan rotasi panen 15 hari sekali. Nah, saya sering baca, sering tonton di YouTube, bisa mencapaikan kalau 1 hektar itu sekali panen dia posisi rotasinya 1 bulan 2 kali bisa mencapai 2,5 ton. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tadi hitung dasarnya 1 tahun produksi kelapa sawit 1 hektar adalah kita ambil rata 30 ton. Nah, kalau sekali dalam 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali panen, kalau sekali panen dapatnya 1 hektar 2,5 ton, berarti kalau sebulan bisa mencapai 5 ton gitu ya. Kalau 5 ton kali 12, wah sudah berapa itu? Kan nggak mungkin. Tapi inilah kita cerita, berbicara secara fakta. Fakta yang ada bahwasannya kalau panen itu standarnya seperti itulah. Kita hitung dulu dasarnya produksi potensi kita dalam 1 tahun. Kita bagi 12, kemudian kita bagi 2 kali dalam 1 bulan. Kalau rotasi 15 hari. Itulah gambaran supaya petani pahamin berapa sih kira-kira, berapa hari sekali atau berapa rotasi sekali dalam 1 bulan petani bisa menghasilkan atau bisa memanen kebun sawitnya. Tapi trik saya ya biasa, lakukanlah selama rotasi panen. Kalau kelas masih minimal 1 hektar untuk sebulan 2 kali, yaitu 15 hari sekali. Tapi kalau kelas sudah di atas 10 hektar atau 20 hektar, petani bisa menggunakan rotasi 10 hari. Jadi dalam sebulan bisa melaksanakan 3 kali panen. Kenapa? Karena buah yang dihasilkan untuk layak panen sudah mencukupin sesuai dengan standar diminta oleh pabrik yang akan mengolahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi penambahan ilmu untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.